Bisa dimulai nggih, Mas Faris? Nggih, Bu. Oh, Bu, nanti nggih. dengan Mbak Ari nggih. Baik. Nggih. Masih di mute. Ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Fatmawati. Saya yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai strategi publikasi dan tembus jurnal bereputasi yang akan disampaikan oleh Bapak Faris Kirahman, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah staf jurnal dan publikasi Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah dan Buku Ajar atau LPPI Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Monggo kepada Bapak Faris Kirahman, saya persilahkan. Waktu 30 menit cukup nggih, Bapak? Insya Allah sangat cukup, Bu. Nggih. Terima kasih Bu Ari Fatmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Maria Husnunisa, yang terhormat Bu Esti Handayani, yang terhormat Bu Ari Fatmawati yang mendampingi saya menjadi Master of Ceremony pada acara pagi hari ini, juga rekan-rekan dari perpustakaan yang telah menyelenggarakan acara dengan baik, dengan yang sangat bermanfaat ini insya Allah, juga peserta dari workshop penulisan artikel dan strategi untuk publikasi di jurnal bereputasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat membersamai Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa UMS untuk berdiskusi bersama, belajar bersama terkait dengan penulisan artikel di jurnal bereputasi. Perkenalkan, nama saya seperti yang sudah diungkapkan oleh Bu Ari Fatmawati tadi, saya Faris Kirahman, saya staf di bidang jurnal dan publikasi ilmiah pada Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah dan Buku Ajar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kantor saya di lantai 5 Gedung Induk Siti Walidah, jadi LPPI UMS. Sedikit tentang LPPI UMS, memang kami salah satu unit atau biro di bawah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang khusus menangani terkait dengan publikasi ilmiah, baik itu publikasi artikel ilmiah, kemudian pengelolaan jurnal ilmiah, dan juga publikasi atau penerbitan buku ajar di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya sendiri juga lulusan UMS, saya lulus dari UMS tahun 2014 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi mungkin saya juga satu alma mater dengan panjenengan semuanya nanti insya Allah. Dan di sini saya diminta oleh perpustakaan UMS untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya di sebuah series, ya Bu, kalau tidak salah, ini series literasi seperti itu yang sudah rutin diselenggarakan oleh teman-teman perpustakaan. Khusus hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi publikasi di jurnal bereputasi. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu semuanya yang mungkin 80% pesertanya adalah Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir untuk syarat kelulusan untuk kemudian diterbitkan di jurnal bereputasi. Saya nanti akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi, tips, dan triknya seperti itu untuk terbit di jurnal bereputasi. Bapak Ibu semuanya, saya boleh share screen, ya? Baik, saya juga cek suara saya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik oleh Anda semua? Sangat jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Oke. Saya coba share screen dulu.
Baik, apakah bisa dilihat? Ya. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit mengawali dengan terkait dengan jurnal ini, publikasi di jurnal bereputasi. Jadi sesuai dengan SK Wakil Rektor 1 UMS terkait dengan OBE, Outcome Based Education, di mana salah satu syarat kelulusan tidak hanya kemudian penulisan skripsi, tapi juga kemudian publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, maka kemudian dan tidak hanya di UMS, maka kemudian sivitas akademika terutama mahasiswa S1, S2 sekarang berlomba-lomba untuk melakukan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Berlomba-lomba karena kemudian ini ada semacam kompetisi, karena jumlah jurnal bereputasi di Indonesia masih tidak sebanding dengan jumlah peminat penulis atau peminat publikasi yang ada di Indonesia. Menurut data di Sinta itu hanya ada sekitar kurang lebih belasan ribu jurnal yang terakreditasi. Itu berarti untuk masuk ke jurnal itu juga ada kompetisi untuk publikasi di jurnal seperti itu. Nah, kemudian outline dari apa yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan apa itu jurnal, kemudian general requirement writing style-nya, kemudian terkait dengan judul, authorship, introduction yang baik, kemudian bagaimana method, results, discussion, conclusion, dan reference. Itu akan saya sampaikan secara singkat, secara gambaran saja seperti itu, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah memahami. Nanti akan saya menambahi beberapa tips dan triknya, dan juga saya nanti nyuwun izin teman-teman perpus untuk bereksplorasi dengan Sinta untuk mencari jurnal yang bereputasi, juga kemudian pesan dari Pak WR1 terkait dengan pemanfaatan Scopus, saya nanti mungkin juga akan memandu Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan atau mengaktifkan akun Scopus yang telah dilanggan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dikelola oleh rekan-rekan perpustakaan UMS. Nah, Bapak Ibu menulis apapun penulisannya yang dilakukan, utamanya yang jenengan lakukan sekarang, yaitu menulis tugas akhir. Menurut beberapa pihak dan menurut studi, salah satu studi yang saya tampilkan di sini adalah bahwa menulis itu mempunyai keuntungan kesehatan. Jadi ada sebuah penelitian, kalau mau dicari silahkan, ini yang dilakukan oleh Pennebaker dan Siegel tahun 1999, ya sudah 23 tahun yang lalu. Jadi menulis terkait dengan personal experiences itu 15 menit sehari itu meningkatkan kesehatan mental maupun fisik seperti itu. Menulis terkait dengan personal experiences. Nah, menulis tugas akhir, terkadang juga ada yang bilang menulis tugas akhir itu bukannya meningkatkan kesehatan mental dan fisik, tapi juga malah kemudian memperburuk kesehatan mental dan fisik, karena kemudian harus kemudian stres dengan deadline, stres dengan target yang harus dipenuhi seperti itu. Tapi saya rasa kalau Anda semua menyukai kegiatan meneliti, menikmati kegiatan meneliti, menikmati menulis, maka saya yakin juga menulis publikasi ilmiah juga punya benefit di bidang untuk kesehatan Anda, dan baik itu mental maupun fisik seperti itu. Nah, pasti ada benefits-nya bagi Anda. Nah, utamanya nanti kalau kemudian setelah jenengan publish, ya benefit-nya bagi Anda secara karir atau secara jenjang target kehidupan, Anda sudah lulus S1, S2 seperti itu, atau jenengan punya pencapaian yang lain dalam hidup Anda. Ketika ada sense of achievement, maka Anda akan merasa puas ketika berhasil melakukan sesuatu seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan jurnal dan kemudian jurnal ini masih sering sekali banyak yang kemudian masih salah memahami terkait dengan jurnal. Saya sering sekali dihubungi oleh rekan saya yang kemudian atau beberapa kolega saya, Mas, saya mau publish jurnal saya di UMS. Saya mau terbitkan jurnal saya di UMS. Saya agak berkerut. Wah, jurnal, publikasi jurnal. Nah, jurnal, ternyata yang dimaksud adalah artikel publikasi ilmiah. Ini yang kemudian memang masih salah sebut terkait dengan terms, terkait dengan kosakata seperti itu. Jadi jurnal ilmiah itu merupakan publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel.
Jadi artikel Anda itu bukan jurnal, tapi adalah artikel publikasi ilmiah. Karena artikel publikasi Anda bisa jadi tidak diterbitkan di jurnal, tapi di proceeding series atau di seri proceeding sebuah seminar seperti itu. Jadi jurnal adalah sebuah kumpulan artikel yang diterbitkan secara reguler. Secara reguler bisa terbit sekali setahun, 2 kali setahun, 4 kali setahun, juga ada juga terbit sekali 2 tahun, tapi itu jarang sekali, ditandai dengan mempunyai ISSN atau EISSN, International Standard Serial Number. Ada catatan globalnya bahwa ini punya per seri seperti itu. Yang punya ISSN selain jurnal ada majalah, ada tabloid, seperti itu punya ISSN seperti itu. Nah, jurnal pun juga seperti itu karena dia terbitnya itu berkala, berseri. Jadi namanya standard serial number. Berbeda dengan buku yang kemudian punyanya pasti ISBN, International Standard Book Number seperti itu. Kalau jurnal dia punya ISSN. Nah, ini adalah salah satu trik pertama. Jangan sekali-kali terbit di jurnal yang tanpa ISSN. Apakah masih ada? Masih, seperti itu. Jadi kalau jurnal itu tidak ada ISSN-nya dan kemudian Anda semua bisa kemudian melakukan recheck dan recheck di ISSN jurnal tersebut. Apakah betul ISSN-nya ini punya jurnal ini atau tidak? Seperti Anda bisa recheck di halaman ISSN LIPI seperti itu. Nah, di dalam publikasi ilmiah, jurnal ilmiah itu adalah publikasi periodikal yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan cara biasanya adalah melaporkan penemuan-penemuan atau penelitian terbaru. Jadi ilmu pengetahuan dinamis dan akan terus berkembang. Dokumentasi dari perkembangan ilmu pengetahuan itu secara periodik pasti didokumentasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Peraih Nobel Fisika, Kimia, kemudian Nobel Ekonomi sekarang, mereka sangat sering atau melakukan publikasi itu pasti di jurnal ilmiah. Dan selalu berbagi publikasi mereka, penelitian mereka di jurnal ilmiah. Nah, saya lanjutkan. Nah, jurnal ilmiah bereputasi nasional itu ditandai dengan akreditasi SINTA, Science and Technology Index, yang itu bisa diakses di halaman sinta.kemdikbud.go.id. Nanti akan ada sesi saya sendiri, saya nanti akan lepas dari PowerPoint ini, saya nanti akan mengajak Anda semua untuk mengeksplorasi SINTA. Untuk kemudian bagaimana mencari jurnal tujuan publikasi Anda seperti itu sesuai dengan syarat dan ketentuan kelulusan di UMS setelah ini. Jadi SINTA sendiri ada 6 level peringkat akreditasi SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah, SINTA 1 ini dia nilai akreditasinya minimal 85. Jadi nilai akreditasi jurnal itu range-nya antara 1 sampai 100. Jadi SINTA 1 itu nilainya 85 ke atas, atau jurnal yang sudah terindeks Scopus, atau terindeks Web of Science Core Collection. Jadi kalau Scopus itu cuma punya 1 indeksasi, Web of Science punya, Core Collection punya 3, Social Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, dan Arts and Humanities. Jadi tidak perlu kemudian mengajukan akreditasi jurnal jika sudah Scopus. Otomatis dia akan dimasukkan sebagai peringkat SINTA 1. Tetapi ada juga jurnal SINTA 1 yang bukan jurnal Scopus. Ada beberapa jurnal di Indonesia yang jurnal SINTA 1 tapi tidak Scopus. Mengapa bisa masuk SINTA 1? Karena nilai akreditasinya itu di atas 85, lebih dari sama dengan 85. Nah, SINTA 2 itu di bawah SINTA 1 itu di angka 70 sampai 85. Kalau saya terangkan kriteria penilaiannya maka akan sangat panjang ya. Tetapi yang jelas kriteria penilaian akreditasi jurnal itu ada 2 hal. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah substansi terbitan jurnal. Manajemen itu substansi itu 51%, 49%-nya adalah manajemen. Ketika jurnal ada sebuah garis yang semu seperti itu terkait dengan jurnal bereputasi. Mengapa kemudian jurnal SINTA 2 ke atas itu dianggap bereputasi? Karena semua jurnal SINTA semakin tinggi peringkatnya itu semakin baik manajemennya, Tetapi khusus untuk yang punya substansi artikel yang baik, yang dianggap mempunyai kelebihan di atas rata-rata jurnal di Indonesia, itu ditempatkan di jurnal SINTA 2 ke atas.
Seperti itu. Substansi bisa dilihat dari kemudian kebaruan, kualitas artikel, kemudian banyaknya citasi yang diperoleh, kualitas citasi yang diperoleh, dan juga kemudian diversity naskah yang diterbitkan oleh jurnal tersebut. Itu kemudian membedakan jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 dengan jurnal Sinta 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kalau dari pengelola jurnal, lingkup pengelola jurnal kami, Sinta 1 itu diibaratkan kalau orang senang sepak bola, ya Sinta 1 itu Liga Champions-nya. Sinta 2 ya Europa League-nya. Sinta 3, 4, 5, 6 ya karena dia nggak mampu bersaing di dua situ ya belum dianggap elit seperti itu. Jadi yang Sinta 2 dan Sinta 1 itu memang yang sekarang kemudian dijadikan tujuan oleh banyak perguruan tinggi untuk kemudian memacu publikasi dengan cara memberikan alternatif kelulusan bagi mahasiswa, yaitu terbit di Jurnal Bereputasi Nasional di Sinta 2. Namun ini sangat dinamis, penilaian Sinta ini sangat dinamis, penilaian akreditasi ini sangat dinamis. Satu akreditasi itu bisa berumur 5 tahun, satu periode akreditasi jurnal itu bisa berumur 5 tahun. Tetapi kemudian akreditasi bisa dicabut oleh Subdit Jurnal dan Publikasi Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat di Kemdikbud ya sekarang, Kemdikbud yang kemudian sekarang menangani akreditasi jurnal. Jika kemudian ada laporan atau aduan dari komunitas publikasi ilmiah bahwa ada praktek-praktek publikasi yang tidak etis yang dilakukan oleh jurnal-jurnal, meskipun itu sudah Sinta 2. Nah, ada fenomena, saya mungkin akan ungkapkan, ada fenomena yang kurang baik ketika kemudian banyak perguruan tinggi itu mensyaratkan seperti memberi kemudahan untuk tidak harus skripsi untuk lulus. Di luar sana, di media sosial, di Facebook, di Instagram, banyak pihak menawarkan publikasi cepat di Sinta 2 berbayar juta sekian, berbayar sekian-sekian seperti itu. Nah, ada beberapa jurnal yang kemudian terindikasi melakukan praktek pelanggaran etika publikasi ilmiah dengan cara dia tidak melakukan proses review, proses penelaahan artikel yang baik. Ada beberapa jurnal, saya tidak akan sebutkan namanya, terbit 1 tahun itu 6 nomor. 1 tahun 6 nomor, berarti 6 kali terbit 6 kali terbit setahun. Dalam 1 nomor tersebut dia terbitkan 100 artikel. 100 artikel. Total di setahun dia terbitkan 600 artikel. Kemudian biaya publikasi yang diterima oleh jurnal tersebut, 600 artikel, itu dikalikan 1 artikel 1,5 juta. Bahkan lebih kabarnya untuk kemudian yang dia ingin rapid publishing atau fast track, kalau istilahnya seperti itu. Omset dari pengelolaan jurnal itu kalau dihitung rata-rata setahun itu hampir mencapai 1 miliar rupiah hanya dari pengelolaan jurnal. Tetapi kalau mau dilihat kualitas artikelnya, banyak kemudian kualitas artikelnya tersebut secara konten itu tidak mencerminkan publikasi ilmiah yang baik. Tidak secara kasat mata tidak mencerminkan bahwa artikel tersebut tidak ditelaah dengan teliti, dengan seksama oleh jurnal dan editor seperti itu. Maka kemudian berhati-hati kemudian jika kemudian terbit di jurnal seperti ini karena juga kedepannya akan banyak jurnal yang akan dicabut status akreditasinya. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam tanda kutip itu keblondrok. Terbit di jurnal Sinta 2, saya sudah terbit di jurnal Sinta 2 seperti itu. Ajukan ke biro skripsi atau ajukan untuk kelulusan. Ternyata dalam waktu singkat jurnal tersebut kemudian dicabut status akreditasinya oleh kementerian seperti itu, dan kemudian Anda sudah keluar uang, Anda sudah keluar tenaga untuk publish, kemudian Anda tidak bisa kemudian lulus dengan publikasi tersebut karena kemudian jurnalnya dibredel seperti itu. Jadi hindarilah seperti itu, hindarilah praktek-praktek publikasi seperti itu karena sekali lagi itu pasti tidak akan bertahan lama. Nah, jadi kualitas, jadi untuk menjaga marwah jurnal bereputasi nasional ini, pihak kementerian selalu melakukan monitoring dan evaluasi pemberian status akreditasi. Beberapa jurnal juga beberapa kasus pencabutan akreditasi dan kemudian beberapa kasus juga sampai kemudian hukuman kepada individu yang menjadi pengelola jurnal seperti itu. Nah, saya juga nanti akan berbagi tips dan trik kemudian bagaimana mencari jurnal-jurnal yang kemudian
yang dicari kan kadang-kadang yang publisnya tidak terlalu mahal seperti itu, dan kemudian dia cepat merespon submission seperti itu. Nanti akan saya terangkan di slide berikutnya seperti itu. Nah, ini yang internasional itu kemudian ada Clarified Analytics, Scopus, dan lain sebagainya. Tetapi yang kemudian diakui bereputasi internasional tinggi itu adalah di terindeks Scopus dan Web of Science yang dipunyai oleh Clarified Analytics seperti itu. Nah, indeksasi ini kenapa harus ada indeksasi jurnal? Karena indeksasi jurnal itu kemudian secara tidak langsung dan tidak langsung dia akan mengawal dan memastikan kualitas dari jurnal. Kalau sebuah jurnal ini makin banyak terindeks di berbagai macam indeksasi, utamanya di Clarified Analytics dan Scopus, dia pasti kualitasnya di atas rata-rata dari jurnal ilmiah lainnya. Dan kemudian kualitas ini kemudian menjadikan dia mempunyai reputasi jurnal internasional seperti itu. Nah, tentu dengan catatan jurnal internasional itu juga kemudian setiap indeksasi itu juga punya syarat sendiri-sendiri untuk masuk. Scopus tidak sembarang mengindeks jurnal. Dia akan melakukan seleksi terhadap jurnal. UMS itu belum punya jurnal terindeks Scopus. Indonesia sendiri bahkan baru punya sekitar 115 jurnal yang terindeks Scopus. Dari belasan ribu jurnal yang ada di Indonesia, baru 115 jurnal yang terindeks Scopus. Di Web of Science malah lebih menyedihkan lagi. Di core collection-nya itu belum ada jurnal terbitan Indonesia yang terindeks Web of Science yang core collection. Kalau yang di emerging, yang indeksasi level menengah di Web of Science memang sudah ada. Di DOAJ kita paling banyak, tetapi di dua indeksasi yang bereputasi yang dianggap paling prestisius tersebut, Indonesia masih kewalahan seperti itu. Nah, namun di bidang publikasi ilmiah, jumlah publikasi artikel ilmiah di Scopus kita sudah melampaui negara-negara ASEAN lainnya per tahun 2021. Nah, per tahun 2021 kita sudah melampaui Singapura, melampaui Malaysia, melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Tetapi ini sebenarnya pun bukan hal yang benar-benar membanggakan, gitu. Karena kemudian kalau kita rasa-rasakan, ya memang harusnya kita memang lebih banyak jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu. Jumlah perguruan tinggi Indonesia itu jauh lebih banyak daripada jumlah perguruan tinggi di Malaysia, Singapura seperti itu. Jadi tentu saja memang kita harusnya memang lebih banyak, tetapi baru dalam kurun 2 tahun terakhir ini jumlah publikasi ilmiah kita itu bisa melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Nah, tren ini memang harus dipertahankan dan jenengan semua diminta untuk kemudian ikut berlomba-lomba untuk kemudian bisa terbit di jurnal bereputasi. Syukur-syukur bereputasi internasional seperti itu. Nah, ini yang kemudian sering ditanyakan oleh Bapak Ibu yang sedang menempuh S2 dan kemudian Bapak Ibu dosen terkait bagaimana kemudian sebuah artikel itu diproses. Yang pertama adalah artikel itu dikirimkan oleh autor ke jurnal, itu kemudian dia akan dilihat oleh format officer atau kadang-kadang disebut dengan managing editor untuk mengetahui satu, apakah jurnal itu artikel tersebut masuk dalam fokus dan ruang lingkup jurnal. Apakah artikel tersebut memenuhi kriteria penulisan di jurnal tersebut. Karena setiap jurnal itu punya syarat dan ketentuan sendiri-sendiri. Tidak kemudian kita bisa samaratakan, dan itu bisa kita lihat di author guidelines dari setiap jurnal. Jadi untuk bisa melewati tahap seleksi pertama ini, silahkan kemudian mematuhi apa sih yang dimaui dari jurnal. Kalau jurnal itu maunya publikasinya hanya 5.000 sampai 8.000 kata, ya kemudian tulislah publikasi atau artikel sepanjang itu, jangan melebihi, jangan kurang. Kemudian kalau jurnal tersebut hanya menerima artikel dari bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, ya jangan sekali-kali terbitkan atau submit artikel bahasa Indonesia, pasti ditolak karena editor jurnal 90% itu bekerja voluntary, secara relawan. Dia tidak mempunyai gaji yang tetap seperti itu. Ketika kemudian ada submission yang dianggap merepotkan, ya sudah, daripada saya repot-repot, saya bikin pusing, saya saja. Wong ini sudah nggak masuk dalam fokus dan ruang lingkup, nggak patuh sama saya, nanti kalau saya urus, saya malah tambah pusing seperti itu. Nah, kemudian setelah lolos di tahapan pertama, biasanya juga kemudian tahapan pertama ini juga akan mencek
Nah, kalau kemudian similaritasnya di angka 25 atau 30, biasanya seperti itu, threshold-nya seperti itu, biasanya nanti akan dikembalikan. Diminta kembalikan, ditolak, atau mungkin ditolak seperti itu. Nah, untuk kemudian direvisi agar kemudian tingkat similaritasnya tidak terlalu tinggi. Nah, setelah tahapan ini selesai, baru Anda kemudian masuk ke kawah yang sebenarnya, yaitu akan direview oleh reviewer dan juga editor, editorial board dari jurnal tersebut. Nah, review dan oleh reviewer dan editorial board ini sangat bergantung pada kemudian kinerja atau kecepatan reviewer untuk melakukan review seperti itu. Nah, di sini Anda mungkin yang akan mengalami situasi yang dalam tanda kutip berdarah-darah, diminta revisi berkali-kali seperti itu. Diminta revisi berkali-kali. Ada satu kolega dari UMS, dosen UMS, submit jurnalnya tahun 2016. Dia terbitnya tahun 2020. Jadi satu artikel itu dia berproses di satu jurnal selama 4 tahun. Karena dia diminta untuk merevisi data, menambah data, melakukan penulisan ulang di bagian discussion, interpretasi datanya seperti itu sampai 4 tahun. Rata-rata di jurnal Indonesia itu jawaban pertama dari jurnal itu adalah sekitar 1 sampai 3 minggu dari submission. Ada jawaban dari jurnal. Bapak Ibu jika kemudian ada pertanyaan, kalau saya sudah submit tidak ada kabar dari jurnal, apakah saya boleh pindah submit ke tempat lain? Jawabannya saya rasa bisa ya, bisa tidak. Nah, untuk memastikannya, ketika Anda kemudian melakukan submission tapi kemudian tidak ada kabar, silahkan kontak email atau apapun yang tercantum dalam web jurnal tersebut. Silahkan kontak, menanyakan status artikel Anda sudah sampai mana. Utarakan ini judul saya, ini saya submit tanggal sekian, sudah sampai mana. Kalau tidak dijawab, email lagi sekali lagi. Kalau tidak dijawab lagi, secara moral Anda boleh kemudian memindahkan submission tersebut ke tempat lain. Mengapa? Karena kemudian tidak ada jawaban, tidak ada respon dari jurnal. Kalau waktunya misalnya sudah lebih dari 1 bulan, itu memang jangan boleh, silahkan. Kemudian kontak dari jurnalnya, kemudian kalaupun tidak ada jawaban positif, Anda boleh kemudian bisa memindahkan seperti itu. Dan jika dirasa lama, Anda kemudian bisa menarik artikel Anda dari jurnal. Tetapi awas, jangan sekali-sekali menarik artikel yang sedang dalam proses review. Karena itu sangat sangat menyakitkan dari editor jurnal sendiri. Karena pada saat proses review itu sudah diproses sedemikian rupa, sudah diperiksa sedemikian rupa, sudah dicarikan reviewer, sudah dikontakkan reviewer, di tengah-tengah Anda kemudian menarik, saya nggak jadi terbit di jurnal ini. Bisa jadi kalau Anda dosen, Bapak Ibu dosen, ataupun institut yang tertaut pada institusi, Anda dan institusi Anda kemudian bisa masuk dalam blacklist dari jurnal tersebut. Karena kemudian melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan untuk editor jurnal seperti itu. Sekali lagi karena mereka bekerja secara voluntary. Nah, tetapi kemudian kalaupun disetujui sebelum masuk review itu jenengan disetujui untuk menarik, silahkan kemudian jenengan bisa pindahkan artikel tersebut ke jurnal lain seperti itu. Intinya adalah komunikasi Anda dengan editor jurnal. Jangan sampai Anda kemudian diam-diam submit di tempat lain. Nah, karena kalau kemudian jenengan semuanya ini submit ke 2 atau lebih jurnal dalam waktu bersamaan dan kemudian publish di 2 atau lebih jurnal dalam waktu bersamaan, maka yang dianggap melakukan pelanggaran etika publikasi bukan hanya Anda, bukan hanya jurnal, tetapi Anda, karena Anda melakukan double submission dan double publication atas sebuah artikel penelitian. Itu harus dihindari. Jangan sampai submit ke 2 jurnal dalam waktu yang bersamaan. Selesaikan dulu misal di satu jurnal, kalau kemudian tidak ada respon, silahkan kemudian withdraw atau ditarik artikelnya, baru submit di tempat lain seperti itu. Nah, ini kita lewati saja. Nah, jurnal tujuan internasional ada beberapa pihak yang kemudian memberikan layanan bagaimana cara menemukan jurnal tujuan, yaitu Elsevier dengan webnya yaitu journalfinder.elsevier.com, kemudian Springer, ada journalsuggester.springer.com. Nanti beberapa layanan ini jenengan hanya akan diminta untuk menuliskan judul dan
abstrak Anda, maka kemudian mesin itu yang kemudian akan mencari dari judul dan abstrak Anda, ini loh jurnal-jurnal yang layak atau yang sesuai dengan jurnal Anda, seperti itu. Nah, selain itu ada edans.com. Edans ini adalah jasa editing seperti itu. Enago juga jasa editing dari artikel. Silahkan kemudian menggunakan ini, tetapi ini untuk jurnal yang bereputasi internasional. Yang nasional memang belum ada, jurnal Finder yang Indonesia itu memang belum ada. Nah, semoga segera ada ya, karena beberapa pihak juga sedang mengembangkan itu dengan menggunakan basis data Sinta. Nah, kemudian ini terkait dengan Scopus ya. Scopus.com untuk Bapak Ibu yang mungkin di pasca sarjana di S2, S3 sering sekali kemudian ada istilah Q1, Q2, Q3 dan Q4. Itu sebenarnya hanya kemudian pemeringkatan secara menyeluruh dari sebuah jurnal. Jadi jurnal dikatakan Q1 itu jika dia ada di seperempat teratas dari topik ilmu yang dia terbitkan, seperti itu. Jadi Q1, Q2, Q3 dan Q4. Dan ini juga mencerminkan kualitas secara general, itu mencerminkan kualitas dari jurnal yang diterbitkan, seperti itu. Semakin tinggi Q-nya, semakin kecil Q-nya, itu semakin susah untuk terbitnya, seperti itu. Sama dengan Sinta. Nah, indikator dari artikel yang publishable, kalau bahasa dari senior saya, Pak Waluiyadi Siswanto, yang sekarang menjadi Kepala Biro KUI, adalah publishable articles. Artikel yang bisa dipublish di International Journal itu ada kurang lebih ada 8. Yang pertama adalah ditulis dengan bahasa Inggris yang baik, written with proper English writing. Yang kedua adalah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup dari jurnal tersebut. Nah, yang ketiga adalah similarity-nya, tingkat similaritasnya itu sangat kecil, di bawah 20%. Yang keempat adalah kemudian sangat mematuhi atau sangat mematuhi format atau kaidah penulisan pada jurnal yang dituju. Nah, keempat pertama ini itu nanti judgement-nya itu akan dilakukan oleh editor. Jadi editor dia akan menilai pertama apakah dia English writing-nya bagus, fokus dan ruang lingkupnya bagus, similarity index-nya juga di bawah 20%. Ini akan dilakukan oleh judgement-nya oleh editor. Nah, reviewer dia akan bermain atau dia akan terlibat ketika menilai kualitas kontennya. Ya, kualitas kontennya itu ada pertama ada clear purposes, jadi tujuan penelitian yang jelas, ringkas dan lengkap, yang ditulis secara jelas, ringkas, lengkap pada artikel tersebut. Kemudian artikel tersebut harus ada background penelitian yang kuat dan gap of research yang jelas. Ini background-nya tentang apa? Background penelitian ini apa? Sampai Anda kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Dari situlah kemudian juga nanti akan lahir novelty, kebaruan, seperti itu. Jurnal bereputasi nasional, dia tidak akan tergoda dengan artikel yang sudah banyak diterbitkan oleh jurnal lain, tidak mempunyai kebaruan, tidak mempunyai keunikan, seperti itu. Tapi baru dan unik saja juga tidak cukup, karena baru dan unik juga harus kemudian di backup oleh kemudian penulisan yang baik, kemudian penulisan bahasa Inggris yang baik, harus sesuai dengan fokus dan ruang lingkup, harus ada tujuan yang jelas, seperti itu. Kemudian terkait dengan metode penelitian, itu harus clear, jelas, reliable, bisa kemudian dilakukan oleh orang lain, dan up to date metode penelitiannya. Metode penelitian jelas itu secara singkatnya, Anda kemudian harus menuliskan bagaimana metode penelitian Anda dengan selengkap mungkin. Saya masih sering menemukan artikel itu hanya kemudian this research uses qualitative research, seperti itu. Udah, gitu aja udah. Dan kemudian hanya menerangkan apa itu qualitative research. Editor dan reader itu tidak mau membaca itu. Mereka sudah paham kok quasi eksperimental riset itu seperti apa, kemudian mixed method itu seperti apa, mereka sudah paham. Yang mereka ingin tahu adalah bagaimana Anda memperoleh data-data ini dan bagaimana Anda kemudian melakukan analisis terhadap data Anda. Itu yang kemudian diperlukan atau dibaca oleh editor-editor jurnal nasional bereputasi. Mereka mixed method dan lain sebagainya mereka sudah paham. Jadi tidak perlu Anda jelaskan di situ. Yang harus dijelaskan adalah bagaimana Anda memperoleh data.
dijelaskan dengan sedetil mungkin. Kalau Anda melakukan analisis data dengan SPSS, itu analisis data dengan SPSS versi berapa itu juga perlu dijelaskan sampai sedetil itu. Nah, kemudian harus ada unique findings. Unique findings ini datang dari clear gap of research. Jadi temuan-temuan yang unik dari artikel ini sangat disukai oleh editor jurnal bereputasi nasional. Nah, kenapa sangat disukai? Karena untuk mempertahankan akreditasi yang sudah dipunyai oleh jurnal tersebut, mereka akan mencari artikel-artikel yang punya kebaruan. Nah, artikel-artikel yang punya kebaruan, yang up to date ini, itu kemudian yang akan dinilai oleh asesor akreditasi. Nah, editor jurnal bereputasi nasional tidak akan menerima artikel-artikel yang sifatnya rata-rata atau biasa-biasa saja. Pasti akan kemudian mencari artikel-artikel yang dia punya novelty atau kebaruan yang tinggi seperti itu. Ini indikator dari publishable. Jadi kalau Anda kemudian sedang menulis, usahakan ke-8 ini dipenuhi dulu. Baru kemudian Anda submit. Kalau kemudian ini belum dipenuhi, Anda sudah submit, pasti akan banyak sekali permintaan atau revisi atau penolakan yang Anda alami ketika Anda melakukan submission ke jurnal ilmiah. Nah, ini indikator tadi, strong background, clear gap of research, itu diceritakan dengan sangat logis dan mengalir. Banyak yang kemudian artikel publikasi ilmiah itu diceritakan atau ditulis dengan kaku sekali. Jadi ini tentu saja sangat bergantung pada pengalaman Anda semuanya. Semakin banyak Anda menulis, semakin banyak Anda membaca artikel publikasi ilmiah, semakin mahir pula Anda dalam menulis. Nah, salah satu kunci dalam menulis publikasi ilmiah yang kemudian bisa mengalir secara logis dan kita bisa dibaca secara enak, Anda harus sering-sering sekali membaca artikel publikasi ilmiah. Jangan ketika sudah menginjak tahun-tahun akhir dari studi Anda, silahkan sering-sering ke perpustakaan, silahkan sering-sering kunjungi database Springer, Scopus, Google Scholar, baca artikel jurnal yang bereputasi ya, Kemudian Anda pasti akan menemui tulisan-tulisan yang mengalir dengan baik, yang dia ketika Anda baca itu seperti seolah-olah penulis tersebut berargumentasi di depan Anda, memaparkan penelitian mereka, mempresentasikan penelitian mereka di depan Anda dengan cara mereka menulis publikasi ilmiah secara runtut, logis dan mengalir seperti itu. Nah, 4 krusial poin. Yang pertama adalah penulisan yang tadi harus dipenuhi adalah abstrak, writing style, penulisan atau penempatan gambar dan tabel, dan juga penulisan referensi. Abstrak, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang fatal di keempat ini. Karena 4 ini yang kemudian akan secara pertama kali akan dilihat oleh editor jurnal sebelum dia masuk ke konten. Kalau ini masih belum sempurna, dia tidak akan membaca secara lanjut karena kemudian dia pasti akan punya keyakinan bahwa kalau ini aja belum oke, maka yang lain juga belum oke. Nah, hindari kata-kata seperti ini, kata-kata non-formal seperti ini, atau non-formal expression written seperti ini. Jangan pakai apostrophe, don't, won't, kemudian should not, shouldn't, it, dan lain sebagainya. Jangan pakai kata-kata selang seperti tummy, belly, yummy, dan lain sebagainya. Tummy itu kan perut, belly kan juga perut. Tapi kan itu kan ungkapan yang tidak verbal formal seperti tidak written formal seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata yang ambigu. Jangan menggunakan kalimat-kalimat ambigu. Jangan mengulang-ulang kalimat yang sama. Ini masih sering sekali kemudian ditemukan ketika menulis discussion, menulis analisis data. Sudah ada di kalimat pertama, diulang lagi di kalimat terakhir karena dia menganggap ini menyimpulkan di bawah kesimpulan seperti tidak perlu. Kalau sudah ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini hasil saya, ini hasil dari sebuah penelitian saya, tidak perlu lantas kemudian diulang-ulang berkali-kali. Nah, hindari ambiguitas seperti ini. Nah, kemudian ini yang bahasa Inggris nggih. Konsistensi verb tense, gunakan past tense karena penelitian Anda itu sudah selesai dilakukan.
Jadi jangan sekali-kali pada saat kemudian menerangkan method atau menerangkan apa yang sedang Anda kerjakan, bahkan ketika menemukan findings-nya, itu kemudian Anda menggunakan present tense atau bahkan future tense seperti itu. Nah, gunakan past tense, gunakan bentuk waktu lampau untuk yang menulis dalam bahasa Inggris karena penelitian ini sudah selesai dilaporkan dan ini adalah pelaporannya, adalah reportase dari penelitian Anda. Nah, present tense itu kemudian boleh digunakan untuk apa? Untuk mengekspresikan findings yang kemudian dia akan selanjutnya menjadi hal yang akan sudah menjadi kesepakatan bahwa itu memang benar. Nah, misal Galileo, the Earth revolves the Sun seperti itu. Jadi memang ya bumi itu kan mengelilingi matahari kan, bukan revolve the Sun, bukan waktu itu bukan waktu lampau, pada waktu lampau dia mengitari matahari, tapi kan dia tiap hari mengitari matahari. The sun rises in the east, bukan the sun rise in the east, karena itu sekali lagi itu adalah general knowledge seperti itu, general truths yang memang disepakati oleh seluruh umat manusia. Nah, ketika Anda kemudian terbit di jurnal yang berbahasa Inggris, ingat bahwa Anda jurnal berbahasa Inggris itu audiensnya lebih luas. Bahkan juga akan dibaca oleh orang-orang dari luar negeri yang bisa berbahasa Inggris. Nah, jurnal-jurnal nasional bereputasi itu beberapa sudah terbit dalam bahasa Inggris. Nah, ketika Anda kemudian artikel Anda situs sangat berbau lokal, itu kemudian besar peluangnya itu juga kemudian akan ditolak. Nah, sembunyikan kata-kata yang berbau lokal. Jangan kemudian misal menunjukkan judul, menunjukkan lokasi di judul. Misal pengaruh penggunaan game berbasis Android pada peningkatan belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Solo misal seperti itu. Hindari seperti itu. Hindari penyebutan lokal institution seperti itu karena itu tidak menarik bagi pembaca internasional. Loh, buat saya pentingnya apa? Tahu kalau ini penelitian di Solo, dia tidak akan tertarik seperti itu. Tetapi jangan juga kemudian menjelaskan seperti ini. Data Anda hanya diperoleh dari satu sekolah, tapi kemudian Anda dalam judul atau dalam artikel itu menyebut bahwa ini adalah pengaruh dari penggunaan game berbasis Android di siswa sekolah dasar di Indonesia. Padahal data penelitian Anda tersebut hanya datang dari 1-2 sekolah di sebuah kecamatan di Boyolali, misalnya seperti itu. 2 kecamatan di Boyolali itu kan tidak mewakili Indonesia secara general, seperti itu. Itu tidak fair. Dan ketika disebut seperti itu, editor juga akan aware. Ini bilangnya Indonesia, tapi datanya cuma ada pakai data 2 sekolah seperti itu. Itu tidak mewakili, tidak representatif datanya seperti itu. Lokal konten boleh jika itu memang hanya case study. Dan case study itu memang harus ditawarkan bahwa kenapa harus case study di lokal konten. Apa sih uniknya seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami. Dan kemudian tetap mencari, jangan sekali-kali kemudian merasa bahwa Anda ini yang pertama kali melakukan penelitian di sini. Jangan. Tetap kemudian Anda masukkan previous research atau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan Anda. Jangan seolah-olah Anda ini yang pertama kali. Saya adalah pionir untuk penelitian ini. Tidak. Penelitian-penelitian dari penerima Nobel pun dia pasti akan merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin tidak dia lakukan juga. Untuk menghormati, untuk memberikan kredit bahwa saya meneruskan penelitian yang ada dan saya kemudian memberikan sesuatu yang baru. Nah, untuk itu pada bagian background di previous study seperti itu, perbanyaklah literatur yang kemudian menjadi pendukung dari background dari riset Anda. Semakin baru, semakin terkini background yang ditulis, yang digunakan, itu maka akan semakin menguatkan tadi research gap tadi. Jadi kalau Anda up to date dengan riset trend yang sekarang, maka pastilah referensi itu nanti akan kemudian merujuk pada artikel-artikel yang terbaru. Seperti itu. Oke, next. Kemudian ini example local content dan lain sebagainya. Nah, in the context character of education, honest is one of the 18 values dan lain sebagainya. Ini kan kalau kemudian kita lihat yang mudeng kan cuma orang Indonesia.
meskipun berbahasa Inggris. Orang Malaysia, tetangga kita pun nggak paham apa sih 18 nilai pendidikan pendidikan budaya dan pendidikan karakter dari bangsa. Ini kan hanya konteksnya Indonesia. Jadi ketika Anda kemudian nulis seperti ini, kecil kemungkinan bisa terbit di jurnal bereputasi internasional, kecuali di dalam artikel tersebut Anda kemudian bisa meyakinkan bahwa nilai-nilai karakter pendidikan karakter ini juga bisa diberlakukan secara global. Itu yang kemudian bisa mendapat membawa lokal konten ini ke dalam konteks internasional. Tetapi jika Anda tidak bisa meyakinkan itu, maka besar kemungkinan artikel-artikel yang menggunakan konten-konten lokal seperti ini tidak bisa naik ke jurnal bereputasi internasional seperti itu. Nah, ini rating style-nya mungkin akan saya percepat mawon. Nah, ini secara singkat terkait dengan bagaimana sebuah publikasi ilmiah itu ditulis. Ada yang dinamakan dengan IMRAD. Strukturnya itu IMRAD, Introduction, Methods, Research, and Discussion. Baru kemudian setelah discussion ada conclusion, kemudian ada limitation, ada acknowledgement, dan lainnya, dan references. Tetapi secara general, dia akan hanya pada introduction yang terkait dengan background of the studies-nya, kemudian metode-nya, tentang bagaimana kemudian metode penelitian itu dilakukan, bagaimana penelitian itu dilaksanakan, kemudian results-nya, hasilnya itu apa sih, findings-nya apa, kemudian discussion, analisisnya dari penelitian tadi. Jadi hanya 4 itu saja dan kemudian dikembangkan menjadi section-section lainnya dari introduction dan semuanya nanti kemudian ditulis dalam abstrak seperti itu. Kemudian dari discussion akan menurun menjadi conclusion atau kemudian limitation-nya dari penelitian Anda. Nah, banyak orang akan membaca judul dulu baru abstrak. Tetapi juga lebih banyak lagi yang dia akan membaca abstrak baru kemudian membaca seluruh papernya. Nah, maksud saya adalah judul dan abstrak itu memang harus ditulis sesempurna mungkin. Nah, ketika pembaca, dalam hal ini editor membaca judul dan abstrak Anda, membaca artikel Anda, pasti dia akan membaca judul dan abstrak Anda. Kalau kata film ini spoilernya. Kalau spoilernya nggak menarik, ya orang nggak mau nonton film. Orang nggak tertarik sama filmnya, spoilernya kayak gini. Tapi kalau spoilernya menarik atau abstraknya menarik, dia pasti akan baca lebih lanjut dari artikel Anda. Nah, abstrak harus ditulis sebaik mungkin. Nah, ini terkait dengan title, kemudian pertimbangkanlah beberapa hal ini. Satu, di bagian penelitian Anda, finding-nya itu yang kemudian akan menarik perhatian itu yang mana sih? Dari penelitian Anda itu apa sih yang menarik? Hasilnya itu apa yang menarik? Apa yang kemudian baru? Apa yang kemudian berbeda dan menarik dari penemuan saya, temuan penelitian saya dibanding temuan penelitian-penelitian yang lainnya pada bidang ilmu yang serupa? Dan kemudian apa sih sekitar 3-5 kata kunci yang kemudian dia bisa meng-highlight riset Anda dan temuan Anda yang Anda bilang unik tadi. Itu pun harus ada di title seperti itu. Jadi tulisan title meskipun hanya satu kalimat, paling hanya 8-10 kata, tapi ini nanti juga akan menentukan orang itu mau baca atau enggak. Nah, karena sekali lagi ini ada covernya, ini adalah cover dan spoilernya. Next, authorship affiliation, ya tulislah semua yang terlibat di penelitian Anda selengkap mungkin. Kalau ini kemudian dibantu oleh dosen pembimbing Anda dan memang ada syarat untuk memberikan penghargaan kepada dosen pembimbing Anda, silahkan tulis nama beliau dengan baik dan benar. Jangan disingkat. Jangan disingkat dan kemudian tulis alma mater Anda, afiliasi Anda dengan sebaik mungkin. Khusus untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta, meskipun nanti Anda terbit di jurnal internasional bereputasi, gunakan Universitas Muhammadiyah Surakarta, bukan Muhammadiyah University of Surakarta. Karena nama brand kita, nama merek kita yang dikenal untuk pemeringkatan internasional adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi jangan di bahasa Inggriskan. Kalau nama prodi bolehlah Department of English Education, bahkan Faculty of Teacher Training and Education di bahasa Inggriskan tidak masalah. Tapi Universitas Muhammadiyah Surakarta jangan di bahasa Inggriskan. Nah, ini terkait dengan abstrak tadi. Nah, ini kemudian contoh-contohnya dan lain sebagainya.
bagaimana menulis abstrak nanti mungkin akan saya bagikan karena waktu saya juga terbatas. Nah, ini terkait dengan introduction, bagaimana kemudian ada background-nya, ada purposes-nya, ada result in general, secara general nggih, introduction dari artikelnya, kemudian bagaimana sebuah introduction ini ditulis, harus ada memang background, ada latar belakangnya, ada tujuannya, dan kemudian hasilnya itu secara umum juga diumumkan di sini atau ditulis di sini hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Nah, metode penelitian gunakan atau tulis selengkap mungkin metode atau prosedur yang Anda gunakan untuk meraih data, untuk melakukan penelitian ini, untuk meraih data, untuk melakukan analisis data seperti itu, silahkan kemudian ditulis selengkap mungkin. Gunakan past tense style. Dan kemudian jangan lupa untuk kemudian merujuk pada metode-metode sebelumnya yang berhubungan dengan artikel Anda. Nah, ini contohnya seperti itu. Natural frequency of compound. Kemudian ketika menulis gambar dan lain sebagainya, hindari penampilan atau pembahasan yang berlebihan seperti itu. Hindari kemudian pembuatan grafik bar yang berlebihan, yang fancy. Ya kadang-kadang ya dipakai yang 3 dimensi, yang kemudian yang bagus-bagus seperti itu. Editor nggak perlu, yang penting datanya itu bisa mudah dibaca. Karena terkadang pembuatan grafik atau tabel yang terlalu fancy itu malah membingungkan pembaca, membingungkan editor. Jangan kemudian menulis atau membuat tabel dengan yang berlebihan seperti itu. Yang penting tabel dan gambar itu tidak hanya menjadi pemanis saja, tapi tabel dan gambar juga harus diceritakan di papernya. Tabel 1 menunjukkan bahwa bla 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 sekian. Kalau ada tabel atau gambar yang kemudian tidak diceritakan di paper, pasti akan ada permintaan revisi dari editor bahwa gambar ini itu maksudnya untuk apa, gambar ini maksudnya untuk menunjukkan apa, grafik ini menunjukkan apa, tabel ini menunjukkan apa, pasti akan ada pertanyaan dari editor seperti itu. Nah, tabel itu kemudian jangan ditulis secara komplit seperti ini. Gunakanlah tabel ya atau border yang terbuka seperti itu. Kemudian gambar, sebisa mungkin berikan gambar dengan kualitas terbaik. Jangan gambar yang buram. Jangan gambar yang ketika dicetak atau di layout itu malah jadi nggak jelas. Beberapa penulis terkadang dia memberikan gambar-gambar asli kepada editor. Biar editor yang melayout, tapi saya berikan gambar HD-nya. Gambar yang aslinya, bukan gambar yang sudah diolah pakai Word dan lain sebagainya, tapi gambar yang masih raw, masih full definition-nya itu diserahkan kepada editor untuk kemudian agar editor bisa menata dan ketika di layout itu masih jelas seperti itu. Karena space dari sebuah artikel publikasi ilmiah itu sangat terbatas. 10 halaman aja. Kalau kemudian 1 halaman isinya cuma gambar HD, ya nggak mungkin seperti ini. Nah, inilah kemudian penulisan tabel yang sangat disarankan. Tidak ada garis vertikal. Hanya ada garis horizontal yang dia membatasi antara kolom di atas yang berupa referensi dan data yang ada di bawahnya. Nah, ketika menulis dari artikel ilmiah, gunakan formatting tabel yang seperti ini. Jangan yang kotak-kotak tadi. Nah, kemudian discussions, silahkan kemudian terangkan satu atau dua atau lebih hasil penelitian Anda yang paling menonjol untuk dibicarakan. Dan kemudian jangan lupa untuk selalu membandingkan hasil Anda dengan hasil-hasil penelitian lainnya yang serupa dengan penelitian Anda. Dan juga jelaskan kemudian kenapa hasil Anda itu bisa sama dengan punya si A. Hasil Anda kok bisa berbeda dengan si B? Oh, ternyata si A ini pakai metode ini, seperti itu. Atau si A ini dia datanya atau kemudian ruang lingkup penelitiannya hanya limitasinya hanya ada di sini. Kenapa kemudian berbeda dengan hasilnya dengan yang penelitiannya si A, itu juga harus diterangkan. Supaya Anda punya standing, penelitian Anda punya standing yang jelas, gap yang jelas di mana dia mau berdiri seperti ini. Nah, conclusion itu harus menjawab dari research question. Harus ringkas,
ringkasnya tidak hanya ada ringkas singkat saja, tapi dia tidak boleh bertele-tele dalam kemudian menjawab pertanyaan atau problem of the study seperti itu. Ditulis dengan ringkas saja karena dia hanya menyimpulkan apa yang sudah jenengan lakukan, apa hasil-hasil yang sudah ditulis oleh jurnal artikel Anda, dan kemudian limit atau batasi terhadap apa yang jenengan peroleh saja. Jangan kemudian nambahi data baru lagi di conclusion. Jangan kemudian menambahi kalimat asumsi baru lagi di conclusion, karena itu kan kemudian akan jadi pertanyaan editor. Loh, ini kok ada asumsi baru di conclusion, padahal di datanya dia nggak ada, di penelitian dia tidak ada kata-kata seperti ini. Hindari seperti itu. Nah, ini beberapa conclusion yang kemudian dari original dan kemudian yang diminta di revised version. Karena yang kiri ini dianggap terlalu bertele-tele sama editor. In this study it is concluded bla bla bla. Kemudian langsung aja. Compression itu memainkan peranan penting dalam bahkan faktanya ditemukan bahwa bla bla bla. Jadi paraphrasing, menulis secara ringkas itu sangat diperlukan ketika menulis conclusion. Nah, references itu gunakan konsisten, yang asal konsisten dengan format dan style yang diingini oleh jurnal. Jurnal ini maunya pakai metode apa? Pakai Chicago kah? Atau Harvard kah? Atau pakai APA kah? Nah, silahkan kemudian gunakan itu. Nah, kenapa? Karena kemudian jurnal dia tidak mau repot-repot, jurnal tidak mau repot-repot, saya harus ngediti satu persatu. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan untuk editor jurnal, ketika dia harus menyesuaikan sebuah paper ke dalam sebuah format citasi atau referensi. Nah, gunakan kemudian reference manager seperti Mendeley. Perpustakaan menyediakan pelatihan bagi Anda semuanya untuk menggunakan Mendeley. Sering-sering main ke perpus. Juga kalau jenengan tidak ada waktu ke perpus, browsing di YouTube. Banyak sekali kemudian sekarang tutorial menggunakan Mendeley. Kalau Mendeley Anda kurang suka, silahkan gunakan Zotero. Zotero tidak suka, Anda gunakan Microsoft Reference Manager yang punyanya Windows, itu silahkan. Apapun itu yang Anda gunakan, senyaman Anda, asal penulisan reference itu harus benar. Nah, kemudian ketika Anda kemudian menulis ke jurnal bereputasi internasional, cari paper-paper yang dia juga bereputasi internasional juga. Nah, itu sangat penting karena untuk menunjukkan bahwa Anda itu up to date dengan penelitian yang dijalin dalam skala internasional. Ketika Anda kemudian mencari paper untuk jurnal bereputasi nasional, ya carilah paper-paper yang nanti akan jenengan rujuk, itu kemudian dia sudah banyak disitasi oleh paper yang lain secara skala nasional seperti itu. Nah, karena kemudian jika Anda kemudian menggunakan reference atau rujukan-rujukan paper-paper lain yang dirasa kok ini kualitasnya nggak baik, itu pasti juga akan ada pertanyaan dari editor juga. Ini kalau dia merujuk kepada artikel yang bagi saya tidak terlalu baik, ya jangan-jangan artikelnya juga meleset semuanya nanti seperti itu. Nah, gunakan ini dan gunakan sebanyak mungkin paper internasional. Maka dari itu seringlah membaca paper-paper, seringlah kunjungi perpus untuk memperkaya khasanah dari paper Anda ini. Nah, terakhir gunakan banyak sekali tools untuk kemudian menguji, untuk memperbaiki paper Anda. Pakai Freshbank punya University of Manchester seperti itu, yang dia ada memperbanyak kosakata untuk paraphrasing. Gunakan Quillbot, gunakan Grammarly untuk kemudian memproofread sendiri sebelum nanti kalau kemudian dia parah-parahnya ya gunakan jasa proofread profesional. Tapi dengan Grammarly Premium, kalau Anda sudah punya kemampuan dasar bahasa Inggris yang bagus, Grammarly ini akan sangat membantu. Gunakan Turnitin untuk kemudian mencek apakah paper Anda, manuskrip Anda ini tingkat similarity-nya sangat tinggi atau tidak, seperti itu. Turnitin rekan-rekan perpustakaan yang kemudian yang mengelola di UMS, silahkan kemudian menggunakan jasa dari perpustakaan ini untuk melakukan uji similaritas seperti itu. Kemudian gunakan Mendeley. Mendeley ini sekarang dia sudah beralih menjadi namanya bukan Mendeley Desktop lagi, tapi Mendeley Reference Manager. Saya pribadi kurang suka dengan Mendeley Reference Manager karena bagi saya justru lebih mudah menggunakan Mendeley Desktop. Tapi Mendeley Desktop kemudian dihentikan oleh Elsevier. Nah, sekarang saya lebih suka pakai Zotero karena Zotero memang bagi saya lebih mudah, lebih ringan untuk laptop saya yang jelek seperti itu, karena lebih ringan aplikasinya, lebih mudah digunakan juga. Nah,
Kemudian, ini hanya untuk Bapak Ibu dosen karena sekali lagi ada layanan bagi Bapak Ibu dosen untuk kemudian ada bantuan layanan dari kami untuk Bapak Ibu dosen untuk publish. Nah, ini dari saya terkait dengan strategi-strategi untuk tipsnya, setengah strateginya karena tips yang lain yaitu tembus jurnal itu belum ada, tapi mungkin akan saya buka pertanyaan dulu sesinya untuk pemaparan dari slide saya terlebih dahulu. Atau saya kembalikan dulu ke Bu Aring ya, untuk kemudian memandu sesi Q&A nanti. Monggo silahkan saya stop share screen dulu. Terima kasih Pak Fariski. Oke. Sangat mencerahkan ya teman-teman semuanya yang disampaikan oleh Bapak Fariski Rahman tadi. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Bapak Fariski. Saya persilahkan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Monggo silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semuanya. Ada pertanyaan dari Mbak Rindu. Ya, silahkan Mbak Rindu. Open mic, Mbak Rindu silahkan. Maaf Mas, suara saya terdengar. Terdengar Ya, Mbak terdengar Rindu, dengan baik. monggo silahkan. Silahkan. Saya penasaran apakah author paper untuk publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional harus aktif pada suatu institusi? Apakah autor yang tidak berasal dari institusi seperti freelancer, teman-teman lulusan SMA tidak bisa ikut serta menjadi author untuk publikasi ilmiah? Terima kasih. Oh, hanya itu saja pertanyaannya terkait dari Bu Rindu ya, Bu Rindu Salsabila. Oke, apakah autor ya harus mempunyai afiliasi? Tidak harus. Beberapa autor, beberapa peneliti itu bahkan kemudian di afiliasinya dia menuliskan independent researcher. Nah, dari SMA pun juga boleh, dari SMA pun juga boleh, silahkan. Kalau Anda kemudian memang menjadi guru di afiliasi tersebut, silahkan gunakan afiliasi SMA atau sekolah tempat Anda mengabdi seperti itu. Tidak harus universitas, tidak harus kemudian lembaga riset. Bahkan beberapa, bahkan ada satu kemarin saya temukan artikelnya dari Pak Ridwan Kamil. Itu menulis bersama dengan peneliti dari LIPI. Dia afiliasinya dia bilang dia wali kota Bandung. Jadi afiliasinya dia adalah kota Bandung, the city council of Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jadi tidak harus afiliasi dari perguruan tinggi, tidak harus afiliasi dari lembaga riset. Kalau Anda memang ada atau bernaung di afiliasi yang lain, afiliasi selain perguruan tinggi, silahkan. Bahkan independen pun boleh, independent researcher. Sepanjang Anda bisa mempertanggungjawabkan bahwa Anda memang betul bernaung di afiliasi tersebut. Nah, kemudian satu tips lagi, jangan kemudian menggunakan seperti ini. Postgraduate student of Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jangan kemudian lecturer of Universitas Muhammadiyah Surakarta. Edit secara kaidah publikasi ilmiah, editor nggak mau tahu bahwa Anda ini lecturer atau Anda ini mahasiswa atau Anda ini apa atau peneliti di mana, tidak akan ditanya sampai segitu. Meskipun Anda hanya mahasiswa, meskipun Anda ini adalah mahasiswa S1, jangan kemudian ditulis student of Faculty of Teacher Training and Education Muhammadiyah Surakarta. Cukup Anda ini termasuk dari prodi mana, seperti itu. Nah, begitu Bu atau Mbak Rindu. Dan teman-teman. Cukup jelas Mbak Rindu. Bagaimana? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Fariski ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana cara mencari jurnal-jurnal bereputasi sehingga artikel yang kita kirimkan tepat sasaran? Pak Ahmad Khairi, Assalamualaikum. Dari Pak Ahmad Khairi. Ya. Jadi ini yang kemudian pasti paling sering dicari ya, bagaimana cara mencari jurnal-jurnal bereputasi. Bapak Ibu di sini semua menggunakan laptop atau menggunakan device masing-masing. Jadi nanti setelah ini bisa mengikuti saya ketika menggunakan Sinta untuk mengeksplor, untuk mencari jurnal-jurnal bereputasi. Saya izin share screen ya, Bu Aring ya. Ya, monggo Bapak. Oke, saya mungkin awali dari sini dulu.
Apakah screen saya bisa dilihat? Terlihat, Bapak? Nggih. Baik. Bapak Ibu semuanya, ini adalah laman Sinta, Science and Technology Index. Jadi kalau punyanya Kemdikbud dan Ristek itu semuanya memang berbau wayang ya. Ada Sinta, ada Arjuna, ada Garuda seperti itu. Nah, Garuda, ada Bima, Anjani dan lain sebagainya. Sinta ini khusus untuk adalah indeksasi publikasi nasional, di mana salah satu fungsi Sinta itu adalah memperlihatkan atau mendisplay jurnal-jurnal bereputasi nasional yang ada yang sudah terakreditasi oleh Kemdikbud Nah, Bapak Ibu silahkan buka halaman sinta.kemdikbud.go.id. Saya mungkin akan tuliskan di chat room saja supaya Anda semua bisa mengikuti. Masuk ke sinta.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian di paling atas ini ada sources, ada bagian source atau sumber-sumber, di mana sumber dari Sinta ini publikasinya ada datang dari jurnal, buku, hak cipta, arsip penelitian, dan lain sebagainya. Scopus dokumen. Kita ketika mencari jurnal bereputasi nasional, gunakan klik jurnal di bawah ini. Kita klik jurnal. Maka Anda akan dibawa ke basis data jurnal seluruh Indonesia. Ada 7.000, ternyata baru ada 7.000 jurnal yang terakreditasi di Indonesia. Padahal secara basis data dari LIPI yang punya ISSN itu ada belasan ribu. Jadi mungkin yang terakreditasi belum ada 50%-nya seperti itu. Nah, dari 7.000 jurnal tadi, Sinta 1 itu hanya ada 119 jurnal. Berapa persennya itu? Nggak ada 10%, nggak ada 10%-nya malah. Nggak ada 2%-nya mungkin juga. Yang Sinta 2 itu 976 jurnal. 10% lebih dikit dari 13,17% dari seluruh jurnal. Kemudian yang Sinta 3 itu 18,48%, Sinta 4 ada 34%, Sinta 5 ada 28%, dan yang paling bawah Sinta 6 ada 4,13% seperti itu. Nah, ini laman jurnal. Nah, Pak Ahmad Khoiri, ini saya boleh tanya, Pak Ahmad Khoiri ini mau terbit di jurnal nasional bereputasi yang Sinta berapa nggih? Silahkan tulis di chat, Pak, kalau kemudian tidak bisa open mic. Ya, ini kan, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, monggo Pak. Salam, monggo Bapak. Ya, ini kan kita baru, mau mau tesis gitu ya. Iya. Jadi kita akan coba mencari kira-kira nanti dengan tesis kita itu pasnya itu di mana gitu, seperti itu. Ya. Nah, yang pertama tadi nanti syarat kelulusan itu kan pasti ada nggih. Mungkin dari setiap prodi juga berbeda-beda. Itu mintanya ke Sinta 2, Sinta 3 itu seperti itu. Pasti ada nggih Pak nggih. Nah, dari situ kita akan memfilter dulu Bapak Ibu semuanya. Di sebelah kanan atas ini ada tombol filter. Ketika kita klik, maka Anda bisa Bapak Ibu ingin terbit di jurnal Sinta 2, silahkan ini dicentang. Nah, kemudian subjek areanya dipersempit lagi. Kalau Bapak Ibu terbitnya untuk jurnal teknik, kita hanya kemudian mempersempit atau mencentang bagian engineering saja. Nah, ketika kita centang Sinta 2 dan engineering ini, kemudian kita klik filter jurnal, maka hasil publikasi, mohon maaf sebentar nggih. Mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit distraksi dari saya. Jadi ketika kita sudah klik filter dari jurnalnya, filter dari pencarian ini, hasil pencarian hanya akan menampilkan jurnal Sinta 2 yang kemudian di bidang engineering saja. Dia tidak akan menampilkan jurnal Sinta 3 engineering atau jurnal Sinta 2 di bidang lain. Hanya engineering. Di sini tentu saja ada beberapa, karena engineering itu ilmunya luas, nggih. Beberapa seperti ini kan ada educational science and technology. Meskipun ini educational tetap dianggap dia engineering karena mungkin salah satu artikel, ada beberapa artikelnya juga yang dia memuat engineering seperti itu. Nah, Pak Ahmad Khoiri saya boleh bertanya Pak Ahmad mau apa?
Atau jurusannya nopo? Magister akuntansi. Akuntansi. Boleh Ya. kemudian kalau saya persempit dari sini nggih, saya ganti menjadi ekonomi ya. Sinta 2 ekonomi. Kita klik filter jurnalnya. Nah, ekonomi ini kan ada banyak, Pak. Jurnal manajemen itu kan juga masuk ekonomi ya. Jurnal ekonomi ekonomi pembangunan juga masuk ekonomi. Kita persempit lagi dengan kata kunci pencarian di atas, misal akuntansi. Dan kita klik filter lagi. Kita klik search maksud saya. Kita klik enter search untuk search. Maka dia hanya akan memuat jurnal akuntansi di Sinta 2. Ini totalnya hanya ada 16, Pak. Oke. Yang berakuntansi. Nah, ada JEMA, ini punya Universitas Islam Malang, ada Reaksi, itu punya UMS sendiri, nggih, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, ada JAK-nya punya Kristen Petra, ada Akuntansi Multiparadigma punya, ini punya FEB Brawijaya, dan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia, ada banyak jurnal, dan ini bisa menjadi tujuannya, Pak. Ada 16 kalau nanti Bapak mau kemudian di jurnal akuntansi yang Sinta 2 ada, saat ini ada 16 jurnal seperti itu. Nah, kemudian ini yang kemudian hasil pencarian ini yang kemudian akan menjadi modal Anda untuk menulis ilmiah tadi. Jadi gunakan tadi Sinta untuk kemudian memfilter pencarian, mempersempit pencarian sampai Anda menemukan hal-hal ini. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak Ahmad Hoiri, nanti kan Anda atau Bapak Ibu yang lain akan bertanya, cara saya ke websitenya bagaimana nggih? Ke websitenya dari jurnal ini seperti itu bagaimana? Di laman Sinta ini ada beberapa tautan untuk jurnal ini. Pertama adalah tautan Google Scholar untuk jurnal ini, tautan JEMA-nya. Ini Google Scholar-nya kita berarti bisa lihat rekam jejak publikasi dari jurnalnya. Saya boleh buka di tab baru. Ketika saya buka di tab baru, maka kita akan dibawa ke halaman profil Google Scholar JEMA-nya, di mana dia merangkum kinerja publikasi dari JEMA tadi dengan menghitung citasinya dan mengurutkan ke tahunnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh secara cepat ya. Ini ternyata yang diterbitkan adalah artikel seperti ini, Ini secara cepat. Tetapi kalau Anda semua ingin mencari yang lebih dalam atau memahami lebih dalam terkait sebuah jurnal, silahkan kunjungi jurnalnya. Nah, di Sinta ini ada sebuah keunikan. Jadi kalau saya baru temui mungkin beberapa hari yang ini, di sini ada tautan website dan editor URL. Ini sebenarnya terbalik. Kalau saya klik website, itu pasti dia akan pergi ke halaman editor URL-nya atau laman daftar siapa sih editornya saja. Kalau saya klik editor URL ini, dia justru akan diarahkan ke halaman web jurnalnya. Saya coba ke halaman webnya JEMA. Saya coba klik editor URL-nya. Oh, ternyata webnya sedang tidak bisa diakses. Nah, kalau seperti ini, sudah Sinta 2, seperti ini, jurnalnya tidak bisa diakses, ini sudah jadi red flag, katakanlah kalau istilah anak muda sekarang, red flag. Ya, kok jurnalnya nggak bisa diakses, kita tinggalkan, kita cari yang lain. Nah, karena kita ada di UMS, ya kita sebaiknya adalah tidak terbit di jurnal yang punya UMS juga. Karena ya sama saja seperti itu. Karena salah satu penilaian akreditasi adalah sebisa mungkin memuat artikel dari berbagai latar belakang universitas atau institusi seperti itu. Jurnal-jurnal UMS itu jarang sekali mau menerima artikel dari internal UMS. Ya kalau ada ya paling satu artikel per edisi. Jadi kalau dari UMS, terbit di UMS itu akan lebih susah lagi seperti itu. Coba kita ke jurnal akuntansi dan keuangan, kita klik ya di URL-nya, kita buka di tab baru. Nah, kita akan dibawa ke halaman jurnalnya Petra ternyata seperti itu. Saya coba klik ke websitenya coba. Nah, oh, ternyata ini juga tidak tepat ternyata. Nah, kalau tidak tepat ini saya tinggalkan, Pak. Saya minta tinggalkan karena ini berarti dia tidak betul memberikan data ke Sinta seperti itu. Saya akan beralih ke punyanya jurnal akuntansi multiparadigma ini. Nah, ternyata betul kita dibawa ke halaman editorial tim dari jurnal akuntansi multiparadigma tadi. Ini sebenarnya bukan halaman home-nya, halaman awalnya. Karena halaman awalnya ada di sini. Halaman awalnya ada di sini lagi. Biasanya halaman awal itu secara singkat
memuat apa sih yang dimaui dari jurnal ini, apa sih identitas dari jurnal ini. Jurnal Akuntansi Multiparadigma atau JAMAL, nama kerennya sih JAMAL, has been published since April 2010, sudah terbit sejak 2010 oleh Universitas Brawijaya dan sejak 2014 bekerja sama dengan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia. Nah, ternyata jurnal ini punyanya FEB Brawijaya dan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia ini seperti ini. Nah, kemudian Jamal publishes scientific articles and highly appreciates creative and challenging thought to trigger the birth of accounting innovation as well as practice. Oh, ini ternyata dia, ini kata-kata aja ya, kata-kata yang indah aja. Dia mau terbitkan artikel scientific, artikel ilmiah di bidang inovasi akuntansi. Nah, dia terbitkan di bidang inovasi akuntansi. Nanti kita bisa lihat fokus dan ruang lingkupnya lebih detail di bagian ini, aims and scope-nya. Tapi kita lanjutkan dulu membaca. Jamal quarterly issued on April, August, Desember, April. Jadi dia terbit 4 bulanan. Jadi setahun terbit 3 kali. Karena dia terbitnya quarterly ya, 4 bulanan. Nah, kemudian ini juga ternyata ada informasi lain terindeks oleh ASEAN Citation Index, terindeks oleh DOAJ seperti itu. Nah, yang jenengan cari kan Sinta, kan sekarang peringkat Sintanya. Kita cek dong peringkat Sintanya. Dia pasti akan menampilkan peringkat Sintanya di sini. Nah, di sini ada Sinta, ada laman Sintanya. Dan di setiap indeks ini pasti bisa diklik. Ini kan ketika hover kan kita bisa klik seperti itu. Untuk memverifikasi apakah kita betul ini jurnal ini betul Sinta 2, kita klik lagi ke sebelah tab ini ke halaman jurnalnya. Nah, ternyata betul jurnal Jamal ini ada di Sinta 2. Berperingkat Sinta 2 hingga tahun 2024. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita mencari informasi-informasi dasar. Pertama adalah fokus dan ruang lingkup. Cari di sini fokus dan ruang lingkupnya, Pak. Ada aims and scope-nya, kita klik. Maka kita akan bisa melihat fokus dan ruang lingkup yang detail dari jurnal ini. Jadi, ternyata dia hanya menerbitkan empirical research, kemudian conceptual paper terkait dengan pemikiran atau opini di bidang akuntansi, kemudian book review, dan obituary. Tapi ternyata 2 hal ini itu hanya undangan, hanya bersifat undangan saja. Anda kalau tidak diundang ya tidak bisa menerbitkan book review di sini seperti itu. Nah, topik utamanya dan tidak terbatas itu ada di accounting religion, accounting culture, accounting dengan filosofi dan sebagainya. Ada banyak sekali paper topik yang diterima oleh jurnal ini. Jika nanti kemudian Anda paper Anda itu masuk ke dalam laman ini, silahkan kemudian masukkan di sini karena paper Anda itu ternyata diterbitkan oleh jurnal ini kok, seperti itu. Tetapi kalau Anda punya artikel akuntansi atau artikel ekonomi yang lain, misalnya artikel manajemen, nah kalau manajemennya bukan manajemen accounting, ya jangan sekali-kali terbit atau mencoba submit ke jurnal ini. Karena kenapa? Karena pasti ditolak. Karena sekali lagi tidak ada, dia nggak mau terbitkan artikel manajemen atau artikel ilmu ekonomi di ekonomi pembangunan seperti itu. Nah, dia hanya mau terbitkan artikel-artikel seperti ini, seperti itu. Nah, dan setiap jurnal itu punya syarat masing-masing. Ada jurnal yang dia terbitkan sebanyak ini topiknya, tapi ada jurnal yang dia hanya sangat terbatas topiknya seperti itu. Seperti yang dinamakan, ada namanya Jurnal Atom Indonesia. Jurnal Atom Indonesia itu dia cuma membahas terkait dengan atom saja, ilmu atom, dan terkait dengan topiknya atom doang. Meskipun ada ilmu fisika lain yang membahas atom, kalau itu tidak spesifik terkait dengan atom, dia tidak akan mau terbitkan seperti itu. Nah, setelah fokus dan ruang lingkup, Anda harus memperhatikan lagi yang paling utama adalah panduan penulisannya, author guidelines. Nah, jurnal ini menawarkan dua bentuk, yaitu author guidelines yang bisa dibaca secara langsung di halaman web dan dalam bentuk PDF seperti itu. Nah, dia ternyata ini ada guidelines-nya. Dia itu mau seperti apa itu secara lengkap dia akan tulis di sini. Seperti itu. Dia akan tulis di sini. Kemudian ternyata jurnal ini juga memudahkan para penulis, yaitu dengan cara dia memberikan template artikel. Saya coba klik ya. Nah, kalau kayak klik ternyata dia langsung mendownload. Dia langsung mendownload, berarti kita mungkin bisa klik dulu. Bentar, saya stop share dulu karena ini saya share screen-nya pakai share screen lamannya Chrome.
Saya akan mencoba membuka template tadi yang sudah di-download. Bentar, saya share screen dulu. Nah, ini ternyata template-nya dari Jamal tadi. Dia secara rinci dia dia beri guidelines bagi para penulis terkait dengan bagaimana menulis artikel di Jamal. Ini abstrak, judul artikel, jumlah kata itu maksimal adalah 11 kata. Tujuan utama, tujuan penelitian diuraikan dalam satu kalimat saja. Ternyata di sini dia hanya cuma mau satu kalimat saja. Nah, tetapi mungkin dia tidak akan secara strict secara ketat dia harus patuh seperti ini, tidak. Tetapi kalau Anda ingin ini untuk kemudian menulis artikel Anda. Semakin Anda patuh sama template yang disediakan oleh jurnal, peluang Anda diterima juga akan semakin besar. Karena editor itu akan sangat senang ketika menerima artikel yang baik, yang dia, oh ternyata sudah manut sama template saya. Itu lebih mudah, karena dia sekali lagi dia hanya bekerja secara voluntary, secara relawan. Dan dia terkadang mengurusi jurnal ini bukan menjadi kegiatan utama dari beliau-beliau seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya ke Jamal tadi webnya. Nah, setelah submission dari guidelines tadi dan template tadi, yang selalu dicari adalah biaya publikasi. Ya, tahu biaya publikasi kan kadang-kadang juga dicari ini bayarnya berapa. Nah, jurnal yang baik dan dia jurnal yang dia sudah yang teragregasi, dia harus kemudian memberikan secara gamblang berapa sih biaya publikasi di tempatnya. Nah, jurnal Jamal ini menyatakan bahwa untuk submit saja gratis, 0 rupiah. Tidak, submit aja gratis, nggak bayar. Tapi kalau kemudian itu di-accept atau diterima oleh jurnal tersebut, itu ada pembayaran sebesar 2,5 juta rupiah ini. Seperti itu. Oh, jadi kita tahu ternyata jurnal ini bayarnya 2,5 juta seperti itu. Nah, di setiap jurnal yang baik, dia pasti ada keterangan terkait dengan author fees ini. Nah, bahasanya itu pun macam-macam, tidak seharusnya selalu author fees. Ada yang kemudian membahasakannya menjadi article processing charge. Ada author charge, ada article fees seperti itu. Nah, dan setiap jurnal juga berbeda-beda. Ada yang 2,5 juta, ada yang kemudian submit saja bayar. Ada ternyata. Yang jurnal tadi kan ini kan Jamal ini kan submitnya aja gratis. Tapi ada juga jurnal yang dia submit saja dia bayar. Submit saja bayar sekitar mungkin bayarnya 100.000 misalnya seperti itu. Baru kemudian ketika terbit atau diterima itu bayarnya nambah jadi 1 juta seperti itu. Katakanlah seperti itu. Nah, ini untuk mencari jurnalnya Pak bereputasi. Yang pertama tadi gunakan Sinta, kemudian cek dan recheck ke halaman webnya agar Anda tidak salah pilih ketika memilih jurnal tujuan publikasi seperti itu. Saran saya, ketika kemudian Anda menetapkan tujuan, jangan hanya berpatokan pada sebuah jurnal saja. Ya, buatlah skala prioritas seperti itu. Kalau gagal di sini atau kalau tidak di sini nanti di sini, tidak di sini nanti di sini seperti itu. Dan Anda tahu Anda tahu situasinya di jurnal tersebut. Jurnal tersebut mau artikel yang seperti apa, bayarnya berapa, kemudian bagaimana penulisannya seperti itu. Nah, semua informasi jurnal itu ada di sini semuanya. Termasuk editorial timnya itu kita juga bisa lihat siapa sih editor dari jurnalnya. Gitu. Kemudian siapa sih reviewernya, seperti itu juga ada di jurnal, ada di tiap halaman web itu pasti ada. Kemudian Anda juga bisa lihat untuk lebih meyakinkan diri Anda bahwa artikel Anda itu cocok dengan jurnal ini, silahkan baca arsip terbitan dari jurnal ini seperti itu. Nah, kita juga bisa membaca apa sih yang dimaui dari editor jurnal ini dengan cara membaca edisi terakhir dari jurnal yang kita tuju seperti itu. Oh, ternyata dia maunya artikel-artikel yang seperti ini seperti itu. Nah, ada beberapa jurnal, ini sedikit tips dan trik saja. Ada beberapa jurnal yang dia lebih mudah ketika Anda membawa
co-author atau penulis dari institusi internasional. Jadi dia suka sekali kalau kemudian itu ditulis oleh penulis-penulis dari multinasional, dari Indonesia dan Malaysia misal, dari Indonesia dan negara lain seperti itu. Itu dia lebih suka seperti itu. Jurnal ini beberapa jurnal bereputasi nasional kurang begitu suka jika kemudian satu jurnal itu hanya ditulis oleh satu orang saja. Karena kemudian susah sekali kemudian untuk meneliti sendiri, melakukan penelitian yang baik itu sendiri, melakukan penulisan artikel yang baik itu sendiri sangat susah. Jadi kalau ada penulis tunggal itu, terkadang editor itu berkata, masuk penelitian dengan judul sekompleks ini cuma dikerjakan sendirian, bener nggak sih? Gitu. Nah, saran saya gunakan co-author, kalau dosen pembimbingnya itu meminta dimasukkan, silakan dimasukkan. Bahkan kalau kemudian jenengan boleh meminta kepada kolega beliau, Pak, kalau ada kolega dari luar negeri yang mau membantu saya menjadi co-author di sini, membantu menulis di sini, diminta tidak masalah seperti itu. Karena beberapa jurnal ketika Sinta 2 itu nanti dia cita-citanya nanti terindeks bereputasi internasional. Dan ketika terindeks bereputasi internasional itu juga kemudian salah satu penilaian indeksasinya adalah diversity atau keragaman asal autor. Itu juga akan menjadi nilai plus kita indeksasi. Makanya jurnal-jurnal bereputasi Sinta 2 itu sekarang nyarinya ya penulis internasional karena mereka ingin berkembang menjadi jurnal bereputasi internasional. Perkataan Pak Khairi terkait dengan pertanyaannya tadi, atau ada feedback yang lain, Bapak? Bagaimana Pak Khairi? Sudah cukup jelas ya Pak? Sangat membantu, Bu. Iya. Ya. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Fariski? Ada, silakan. Bu Unun Reden ya, monggo. Ya, bentar. Monggo Mbak Unun. Ada lagi yang lain. Saya tuh melihat-lihat ini, Mas Faris. Di Sinta itu kan ada tandanya, mungkin bisa sedikit jelaskan ya, ada impact, kemudian H-index, citation, gitu kan ya. Iya. Ada citation apa sih? 5 sama H5 citation. index seperti itu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan karena tadi ada juga impact-nya itu masih ada yang 0 tapi dia sudah Sinta 2 juga gitu kan ya. Itu yang ketika kita milih jurnal itu apakah kita juga perlu mempertimbangkan itu atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Iya. Untuk impact scoring ini untuk sementara sampai sekarang masih belum dibuka oleh tim pengembang Sinta, Bu, penilaiannya. Karena Sinta versi 3 ini secara official memang belum di-launching. Jadi, tetapi saya juga bisa membaca bahwa jurnal-jurnal Sinta ini impact-nya itu dihitung dari citasinya. Dihitung dari tingkat citasinya, dihitung dari tingkat citasi dibagi dengan jumlah terbitan per tahun, per 3 tahun yang dia terbitkan. Jadi semakin tinggi impact-nya semakin bagus. Tetapi kalau impact-nya masih 0 ya, misal katakanlah saya coba cari jurnal yang masih 0 ya. Nah, kenapa dia masih 0 atau masih sedikit? Oke, saya coba di halaman terakhir-akhir aja deh. Nah, misal ini, Equilibrium. Jurnal ilmiah bidang ilmu ekonomi punya UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kenapa sih kok masih 0? Nah, apakah dia betul nggak ada citasinya? Nah, belum tentu dia tidak ada citasinya, Bapak dan Ibu. Bisa jadi hal ini terjadi karena dia belum melakukan pembaruan data. Pembaruan data di halaman Google Scholar dan halaman Arjunanya. Nah, dan juga bisa jadi dia sudah memperbarui data di halaman Google Scholar-nya, tetapi dia belum kebagian jatah update dari pengelola Sinta. Jadi pengelola Sinta ini pasti dia akan melakukan update secara berkala terkait dengan impact dari jurnal ini. Tapi karena timnya mereka itu hanya paling satu subdit kementerian saja, paling hanya ya nggak ada 5 orang, padahal yang dikerjakan ada ribuan jurnal mungkin juga masih belum masuk giliran. Nah, kalau di UMS kami dari LPPI kan juga supervisi pengelolaan jurnal. Kami beberapa kali jika ada pengelola jurnal minta diupdate, maka kami hubungi pihak Sinta untuk mengupdate impact atau H-index atau data Sinta dari jurnal ini, supaya nanti kemudian bisa meyakinkan penulis seperti itu. Nah, meyakinkan penulis, karena memang kalau penulis atau calon penulis itu melihat, loh ini kok masih 0 kan dia jadi ragu. Ini jurnalnya masih benar Sinta 2 atau tidak, masih terbit atau tidak seperti itu. Nah,
Ini sebenarnya hanya masalah pembaruan data. Saya yakin seperti itu. Tetapi sekali lagi kita perlu cek dan recheck ke halaman web jurnalnya. Nah, misalkan ini kalau Equilibrium saya buka laman webnya, ternyata dia masih masih aktif terbit dan dia juga sitasnya juga ada di Google Scholar juga ada. Kita bisa cek di Garuda pun juga ada rekam indeksasinya, di DOS-nya juga masih baik. Nah, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Equilibrium ini belum dapat giliran jatah update data di Sinta, atau dia belum cover untuk minta pengelola Sinta untuk mengupdate datanya saja seperti itu. Makatan Bu Unun. Nuwun Mas Faris. Jadi Sinta sekali lagi memang ini Sinta versi 3 belum di launching, sudah digunakan. Ya kebetulan beberapa minggu lalu saya bertemu dengan salah satu pengelolanya yang subdit yang mengelola Sinta ini, ya dia bilang memang ya masih dalam pengembangan. Masih ada data di kanan kiri yang kemudian belum sempurna seperti itu. Jadi tetapi ini bisa kemudian menjadi tolok ukur kinerja dari jurnal dan bisa menjadi bisa menjadi rujukan bagi calon penulis untuk mencari, untuk memverifikasi peringkat akreditasi dari sebuah jurnal begitu. Ya, kata Bu Unun. Cukup jelas nih, Mbak Bu Unun. Ya, kata Bu Unun. Selanjutnya yang lain, Pak monggo. Heri Nugroho, monggo Bapak silahkan. Ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faris. Waalaikumsalam, Bapak Heri, monggo. Misalkan, ini saya ingin bertanya yang Bapak tadi mengatakan bahwasanya misalkan kita itu ingin mempublish ke jurnal internasional itu kan jangan membawa-bawa nama lokal begitu, Pak. Nah, misalkan saya tuh ingin meneliti sebuah etnomatematika itu perpaduan budaya dan konsep matematika, sehingga mau tidak mau itu kan harus mengambil objek kontekstual, misalkan di objek Candi Prambanan. Nah, bagaimana cara kita tuh menginternasionalkan artikel kita, padahal kita tuh objeknya di Indonesia, yaitu terkhusus di Candi Prambanan begitu, Pak. Iya, baik. Pak Heri Nugroho, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus kemudian karena memang etnomatematika pasti akan meneliti terkait dengan etnografi ya Pak ya, termasuk dalam sebuah cabang ilmu etnografi. Nah, ketika meneliti yang kemudian memang harus kemudian menyebutkan konten lokal seperti itu, Bapak, kemudian silahkan kemas konten lokal tersebut agar kemudian menarik pembaca dari kalangan internasional. Nah, jenengan harus bisa menjelaskan apa sih urgensinya kemudian menggunakan tadi etnomatematika dengan menggunakan simbol mungkin Candi Prambanan tadi nggih, ke dalam ketika nanti dibaca oleh komunitas, minimal komunitas yang sedang meneliti hal yang sama, etnomatematika seperti itu. Ini kenapa sih harus Candi Prambanan? Kenapa sih Candi Prambanan itu digunakan sebagai salah satu objek dari penelitian Anda? Apa sih urgensinya? Apa sih yang unik dari Candi Prambanan ini sehingga kemudian ini harus diteliti dan kemudian apa sih yang kemudian yang ditawarkan dari penelitian terkait dengan etnomatematika dengan menggunakan objeknya Candi Prambanan ini kepada konteks internasional seperti itu. Jadi sekali lagi lokal konten itu tidak haram dibawa ke internasional, tetapi bagaimana Anda bisa mengemasnya sehingga pembaca yang internasional itu bisa relate, bisa nyambung ketika membaca artikel Anda seperti itu. Nah, kalau kemudian dia bisa nyambung dengan penjelasan yang apa yang Anda jelaskan melalui paper Anda, itu berarti lokal kontennya boleh dibawa ke ranah internasional dengan cara seperti itu. Yang kemudian tidak boleh adalah kemudian ketika jenengan Anda terbit di jurnal internasional, tetapi Anda hanya menerangkan penelitian ini diteliti atau dilakukan di sebuah sekolah di kecamatan di Boyolali misal. Terus urgensinya buat audiens internasional apa? Apakah kecamatan di Boyolali ini punya sebuah hal yang unik yang belum ada di tempat lain terkait dengan bidang keilmuan tersebut, misal seperti itu. Nah, apakah mungkin meneliti terkait dengan bagaimana respon atas warga sebuah kecamatan di Merapi terhadap letusan Gunung Merapi? Itu meskipun itu lokal, itu juga sangat menarik karena kemudian itu menghubungkan dengan Merapi sebagai salah satu gunung
berapi teraktif di dunia, dan bagaimana masyarakat di sekitar gunung berapi kemudian itu merespon ketika kemudian ada tanda-tanda bahaya ketika Merapi sedang erupsi seperti itu. Itu penelitiannya lokal konten, tapi itu kemudian bisa peneliti vulkanologi yang lain atau peneliti terkait dengan pengurangan risiko bencana itu bisa dengan mudah menghubungkan antara perilaku warga di sekitar Gunung Merapi tadi ketika bahaya Merapi itu meningkat dengan perilaku warga di sekitar gunung berapi yang lain di seluruh dunia. Dia bisa relate dengan seperti itu. Dan kemudian respon-respon atau strategi-strateginya itu kemudian mungkin bisa diadopsi di tempat lain. Jadi strategi bagaimana meminimalisir resiko bencana itu di Merapi bisa kemudian dilakukan di tempat lain. Terkadang yang di Merapi itu setahu saya dia ada yang mau pakai radio komunitas, ada yang kemudian pakai sister village seperti itu. Nah, sister village itu kemudian mungkin juga bisa diadopsi di desa, misal di Gunung Etna di Italia seperti itu, dengan adanya sister village dan dengan kemudian memanfaatkan kearifan lokal. Begitu Pak Heri Nugroho. Jadi sekali lagi kemudian bagaimana kemudian Anda bisa mengemas lokal konten tadi supaya ketika orang yang tidak paham dengan lokal konten tadi itu membaca, dia bisa kemudian memahami, mengerti bahwa ada urgensinya Anda membawa lokal konten ini ke dalam paper Anda begitu. Pak Heri? Baik Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sami-sami. Satu lagi pertanyaan ya Pak Fariski dari Pak Wahib Ilham, monggo silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Wahid. Ini terkait di jurnal Folklore tadi jadi proses review ya Pak. Iya. Disiplin ilmu itu dari penulis jurnal atau artikel itu mempengaruhi itu Pak di proses review. Misalkan saya punya disiplin ilmu di bidang pendidikan, apakah boleh ketika mau nulis artikel di bidang sosial, apakah nanti juga akan mempengaruhi itu Pak dari background disiplin ilmu dari penulisnya itu. Terima kasih. Baik Pak Wahid Ilham, apakah disiplin ilmu atau background keilmuan Anda itu mempengaruhi proses review dari artikel yang sedang Anda tulis? Saya bisa katakan tidak mempengaruhi Pak. Jadi reviewer yang baik, tapi itu reviewer yang dia objektif dan review. Biasanya dia tidak akan mengetahui siapa penulisnya. Kalau itu kemudian metodenya blind review ya. Jadi terkadang itu proses review itu menyembunyikan siapa sih author dari paper ini. Kemungkinan besar itu seperti itu, tergantung dari jurnalnya, tergantung bagaimana jurnal itu melaksanakan proses review seperti itu, apakah blind review atau open review. Tetapi sekali lagi ketika ada proses review, secara fair di publication ethics, reviewer hanya akan melihat bagaimana paper itu ditulis, bagaimana paper itu dipresentasikan. Dia tidak akan melihat siapa sih yang menulis seperti itu. Bahkan sekelas Presiden Jokowi kemudian menulis, kalau kemudian papernya jelek, jadi boleh ditolak. Meskipun dia menulis terkait dengan pemerintahan Indonesia, tapi kalau kemudian cara penulisannya itu tidak baik menurut reviewer, ya dia berhak kemudian editor itu kemudian menolak, tidak menerbitkan artikel tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi review yang objektif dia hanya akan melihat kualitas konten atau presentasi dari paper tersebut. Bukan dia tidak melihat ini penelitinya siapa sih, ini orang top atau enggak. Dia tidak akan lihat. Itulah sebabnya beberapa jurnal itu menggunakan metode review yang dinamakan dengan double blind peer review. Di mana si penulis itu tidak akan tahu siapa sih reviewer saya, reviewer dari artikel saya. Juga reviewer juga tidak akan mengetahui ini penulisnya itu dari siapa, dari siapakah yang menulis paper ini. Karena biasanya kemudian naskah yang diterima review itu tidak ada identitas penulisnya, disembunyikan oleh editor jurnalnya seperti itu. Kebanyakan di Indonesia pakai seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang mungkin background-nya bidang pendidikan ya Pak Wahid, kemudian Anda menulis terkait dengan ilmu sosial, sah-sah saja kalau Anda kemudian ternyata menguasai ilmu itu dan penguasaan ilmu tersebut ditunjukkan pada penulisan paper Anda. Begitu. Terima kasih. Sami-sami. Jelas nih Pak Wahid Ilham. Ya, Bapak Fariski, kan masih ada yang mau disampaikan terkait dengan
Jurnal tadi di awal ingin menyampaikan mengenai Scopus. Ya. Iya, Ini mungkin saya mungkin akan nopo nggih. Ini saya membantu dari teman-teman perpustakaan karena memang biasanya kan teman-teman perpustakaan yang kemudian melakukan ini. Tapi mumpung ini dalam sebuah forum ini ada baiknya kemudian ini saya sampaikan bahwa UMS sekarang sudah melanggan Scopus, database basis data bereputasi, salah satu basis data bereputasi di dunia seperti itu. Bapak Ibu yang mempunyai email UMS, baik itu email institusi maupun email student.ums.acid, bisa kemudian mempunyai akun di Scopus seperti itu. Saya mungkin bisa share screen lagi ke laman Scopusnya. Nah. Oke, saya nggak pakai ini aja deh, pakai yang satunya aja. Oke, saya pakai share screen yang laman satunya mau, yang masih Sinta tadi. Oke, jadi ketika Anda, Bapak Ibu semuanya itu punya email UMS, Bapak Ibu bisa berselancar di Scopus ini dengan gratis. Nah, tetapi untuk memperoleh full text-nya juga juga tergantung dari tiap artikel masing-masing. Nah, untuk memperolehnya mungkin saya minta salah satu volunteer dari Bapak Ibu yang ada di sini yang sedang membuka laptop dan kemudian mempunyai email UMS untuk secara sukarela saya pandu agar bisa mengakses laman Scopus. Ada Bapak Ibu yang bersedia, monggo silahkan saya bantu. Saya tuliskan di kolom chat untuk alamat emailnya. Atau saya nanti minta share screen Bu Ari. Ya, saya nanti Bapak Ibu saya minta untuk share screen, saya pandu dari sini. Ya, supaya nanti kita bisa langsung. Monggo silahkan, Sinten mawon. Siapa yang bersedia untuk share screen? Monggo Bapak, Ibu. Sinten J? Saya boleh, Pak. Monggo Pak. Pak Ahmad Khairi, monggo silahkan. Pak Ahmad Khairi, saya stop share, nggih Pak. Saya stop share. Pak, saya boleh minta kepastian Pak Ahmad Khairi sudah punya email UMS? Sudah. Oke, baik. Yang saya stop ya? Nggih, yang @student.ums.ac.id, Pak. Beres. Monggo Pak Ahmad Khairi bisa share screen atau membagi layar Anda. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa mengikuti yang sudah punya email UMS. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih pada Bu Unun, rekan-rekan perpustakaan. Kita bisa akses bahkan di luar UMS pun kita masih bisa akses seperti itu. Nah, yang ini ya? Nggih, betul. Pak Ahmad Khairi sakit membuka email UMS juga sekalian, Pak, di tab baru. Bukanya gimana? Di plus itu tanda plus, tab baru. Ininya naik turun. Iya. Itu yang bawah di close saja, Pak. Yang nah, buka surel.ums.ac.id, Pak. Surel.ums. .ums, Pak, I-nya nggak usah. Iya. .ums.ac.id. Ya. Nah, silakan masukkan, Pak. Biasanya nim@student.ac.id. Student.ums. UMS, Pak. Ya. Kemudian passwordnya dimasukkan. Bapak Ibu yang belum mempunyai email student ini, silahkan mendatangi helpdesk-nya Biro TI, Biro Teknologi Informasi di lantai 5 Gedung Induk Siti Walidah untuk mengaktifkan email Anda. Ya, silahkan klik continue, Pak. Oke. Kemudian kita kembali ke Scopus, Pak. Nah, ini saya juga baru pertama karena biasanya saya membantu Bapak Ibu yang pakai email UMS. Saya belum pernah membantu Bapak Ibu yang sedang menjadi mahasiswa di UMS. Nah, Bapak silakan di sebelah kiri bawah ada tombol cek Scopus Access. Cek yang biru itu loh, Pak. Yang tombol biru atas tadi. Oh. Iya. Cek Scopus Access, Pak, kiri, Pak. Kiri. Kiri lagi, bawah lagi. Pelan-pelan, yang biru, tombol biru. Nah, tuh cek Scopus Access silakan diklik. Oke. Nah, kemudian masukkan email tadi, Pak.
W100210015. @student.ums.ac.id, klik continue. Oke, kemudian silahkan masuk ke inbox jenengan. Buka inbox jenengan. Nah, yang paling atas ada Elsevier Identity itu, Pak. Silahkan diklik, dibuka dari Elsevier Identity. Silahkan klik Get Access. Iya. Nah, kemudian silahkan register now, Pak. Karena jenengan kan belum punya akun di Scopus, silahkan klik register now. Silahkan tulis given name, nama depan Anda. Oke, nama belakang Anda. Oke, passwordnya bisa disamakan dengan password email, monggo silahkan apapun. Atau di situ ada pernyataan, harus ada 8 karakter kalau tidak salah. 8 karakter, ada 1 nomornya, ada 1 huruf besarnya, seperti itu. Coba Pak, kita coba dulu dengan password ini. Kita klik scroll ke bawah lagi, kita klik register. Oke, ternyata sudah bisa dengan klik continue, Pak. Nah, oke. Berarti sekarang Bapak buka tab baru. Buka tab baru saja. Setiap Bapak ketik scopus.com. Scopus.com gitu aja. Itu yang home-nya dikurangi, dihilangkan. Klik enter. Maka secara otomatis Pak Ahmad Hoiri sudah bisa masuk ke basis data Scopus ini tanpa harus berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pak Ahmad Hoiri. Jadi jenengan mau cari artikel apapun silahkan di database Scopus ini secara bebas, baik itu ketika di rumah atau di kantor, di tempat kerja, sepanjang ada akses internetnya dan menggunakan email UMS tadi silahkan seperti itu. Silahkan buka scopus.com maka akan langsung masuk di sini. Nah, untuk menggunakannya Pak Hoiri mungkin mau nyari salah satu artikel apa gitu, mungkin judulnya apa? Ini dalam bahasa Inggris ya Pak ya. Di documents di bawah ada search documents. Sebelah kanan lagi. Oke. Yang tengah Pak, search documents. Ya, kanan ya betul. Klik di situ. Ya, diketik di situ misal accounting atau fraud accounting. Fraud fraud hexagon. Boleh. Nah, ternyata di sini baru ada 6 artikel Pak yang fraud hexagon di Scopus Pak. Hexagon fraud. Nah, jenengan bisa kemudian membaca ke-6-nya ini Pak, minimal membaca abstraknya Pak. Kalau boleh jenengan klik salah satu Pak yang menarik hati. Hexagon fraud. Detection of fraud apa tadi? Fraudulent Financial Reporting di BUMN, State Owned Enterprises Indonesia, jadi BUMN Indonesia. Jadi ini penelitiannya terkait dengan bagaimana mendeteksi laporan finansial yang abal-abal ya Pak ya, fraudulent itu yang abal-abal ya, yang fraud, yang tipu-tipu lah seperti itu. Nah ini ditulis oleh peneliti dari Undip seperti itu. Biasanya jenengan akan meminta melihat PDF-nya. Silahkan klik view PDF Pak. Ini kebetulan jurnalnya ini bersifat akses terbuka. Jadi PDF-nya bisa jenengan langsung download dari sini. Nah, itu bisa di-download kan ternyata. Ya. Jenengan bisa baca dan bisa kemudian membaca artikel tersebut. Ya, syukur-syukur kemudian menjadi rujukan dari penelitian Anda seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu cara penggunaan Scopus bagi Anda semuanya. Pastikan jenengan sudah punya email student.ums.ac.id untuk kemudian bisa mengeksplorasi sumber-sumber belajar yang ada di Scopus yang nanti bisa jenengan gunakan untuk penelitian Anda, untuk belajar Anda, untuk studi Anda ke depannya di UMS ini. Selama Anda masih monggo Pak, saya nggak apa-apa, sepanjang Anda masih berada di UMS, masih menggunakan email UMS, insya Allah jenengan masih bisa menggunakan ini, bisa menggunakan akses Scopus ini nanti ke depannya. Begitu Bapak Ibu yang terkait dengan Scopus. Terima kasih sudah didaftarkan. Pak Ahmad Hoiri. Yang lain Bapak Ibu yang lain ada yang mencoba dan sudah berhasil atau yang ada yang gagal mungkin? Kalau ada yang gagal mungkin bisa saya bantu dulu juga. Sepertinya sudah berhasil semua Bu Ari. Oh iya. Nanti Bapak Ibu kalau nanti ada kesulitan jangan ragu-ragu ke perpustakaan UMS.
nanti akan dibantu oleh teman-teman di sana terkait dengan bagaimana akses Scopus, juga ada akses Springer nih Bu, akses Springer Iya, Link, ada akses Springer, Cambridge, ada jadi tidak hanya Cambridge database juga Scopus akses. saja. Silahkan gunakan fasilitas dari perpustakaan UMS untuk memperlancar studi Anda, memperlancar penulisan tugas akhir Anda di UMS ini, dan juga kemudian meningkatkan kualitas publikasi UMS secara umum. Berkontribusi untuk itu Anda semuanya silahkan menggunakan fasilitas yang ditawarkan atau disediakan untuk Anda oleh perpustakaan UMS. Gitu. Pak Ibu, bagaimana? Cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Fariski. Saya yakin penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Fariski sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sedang mengerjakan tugas akhir dan berencana untuk memasukkan atau submit ke jurnal yang ingin Bapak ini ya. Oke. Cukup Bapak Fariski, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, mungkin penutup mawon nggih Bu. Summary jadi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya di sini membersamai dengan semuanya belajar bersama karena saya juga masih dalam tahap belajar terkait dengan publikasi ilmiah ini. Harapannya dengan adanya kebijakan outcome based education, publikasi ilmiah di UMS juga semakin melesat jauh kuantitasnya dan kualitasnya. Karena itu nanti yang juga menjadi salah satu tolak ukur pemeringkatan internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah tidak bicara lagi terkait dengan pemeringkatan nasional karena kita sudah terbukti unggul sudah 2 kali periode dan kita sudah mulai menapak ke ranah pemeringkatan internasional. Beberapa kali pemeringkatan internasional kita sudah masuk ke dalam image tersebut, ke dalam circle tersebut. Dengan ini saya juga berharap bahwa Bapak Ibu yang juga sedang kuliah di UMS bisa menerima manfaat dari pemeringkatan tadi dan juga berkontribusi untuk penaikan pemeringkatan dari UMS tadi, utamanya dalam hal publikasi ilmiah seperti itu. Dan dari saya juga mohon maaf jika ada banyak salah kata, kekurang jelasan dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi sedikit tambahan modal untuk Anda semuanya melaksanakan menulis tugas akhir, dan saya juga mendoakan agar Anda semua diberi kelancaran, kemudahan dalam mengerjakan tugas akhir dan juga keberkahan atas hasil dari tugas akhir, sehingga itu semua bermanfaat bagi jenengan, bagi UMS dan bagi masyarakat secara umum seperti itu. Makatan Bu Ari, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu juga terima kasih atas partisipasi aktifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Fariski yang sangat luar biasa ya menyampaikan materi mengenai strategi tembus jurnal bereputasi, dan saya yakin teman-teman dan Bapak Ibu semua mendapatkan manfaat yang sangat besar dari penjelasan Bapak Fariski tadi. Oke, sebelum kita tutup, saya mohon teman-teman untuk open videonya, kita foto bareng-bareng. Bisa dibantu Mas Nasid untuk berfoto bersama? Oh ya, boleh Bu. Ya. Bapak Ibu on cam dulu ya. Baik. Ini saya foto 3 slide saja untuk slide. Kan ini banyak nanti yang saya pakai hanya 3 slide. Baik, untuk slide pertama, ini Mbak Ulfa, Dewi, Mbak Ananda sudah siap semua? Ya. Salam literasi, Bapak Ibu. Di slide pertama saya foto dulu 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua, Mbak Dwi sudah, Mbak Vera belum nih. Baik. Lagi 1, 2, 3. Slide ketiga berikutnya ada Mbak Antania. Baik. Tapi 1, 2, 3. Baik, Bu Ari sudah cukup. Ya, terima kasih Mas Nasid. Ya, demikian tadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya acara kita pada dari pagi sampai siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah
ditulis di kolom chat. Kemudian nanti sertifikat dan tadi ada yang meminta rekaman video akan kami kirimkan melalui email Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup sampai sekian, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Mas Haris. Sami-sami Bu Unun, Makasih, matur Mas suwun Haris. sangat. Mas Bu Haris, Unun, Bu Pak Ari, Faris. Bu Esti, Nggih. Mas Pak Sabto yang lain, terima kasih. Saya izin live nggih. Bapak Nggih, Ibu monggo, semuanya, Pak. nggih. Nanti saya akan kirimkan nggih Bu yang materinya ke Bu Unun mawon. Nggih, ya. Terima kasih, Pak. Nggih. Oke, sami-sami saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Ari, boleh bertanya?